presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior.
tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Hai, shalom dan selamat pagi kepada jemaat Tuhan. Puji Tuhan karena kita dapat bersama pada pagi ini untuk mengadakan ibadah kita, dan saya berharap semua jemaat Tuhan dalam keadaan yang baik, yang sehat, ya, yang dalam keadaan yang luar biasa. Saya percaya banyak pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup saudara. Amin. Nah, hari ini mari kita melihat bersama-sama kembali kepada firman Tuhan kita yang terdapat di dalam kitab Roma, ya, di dalam kitab Roma pasal 12. Kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-21. Sekali lagi dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-21. Firman Tuhan berbunyi dan berkata seperti ini. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saya ulang ayat ini. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin, saudara. Nah, hari ini saya mengambil satu tema yang simple untuk kita pahami. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam penulisannya dalam kitab Roma ini? Apa yang dia katakan? Apa yang dia coba sampaikan? Apa berita sesuatu yang ingin dia kongsikan kepada kita? Ya, tema yang saya ambil adalah positif or negatif. Ya, positif atau negatif. Ya. Nah, kenapa positif dan negatif? Ya. Nah, di dalam tindakan positif dan negatif ini adalah sesuatu yang seringkali harus kita ambil, ya, harus kita ambil. Maksudnya kita buat pilihan. Apakah saudara akan memilih secara positif ataupun saudara akan mengambil secara negatif, ya. Nah, ini adalah suatu pengaruh, ya. Suatu pengaruh, ya, positif dan negatif ini mempengaruhi sesuatu keadaan, ya, mempengaruhi sesuatu keadaan. Nah, positif dan negatif ini boleh menjadi sesuatu yang jahat dan sesuatu yang baik, ya, sesuatu yang jahat ataupun menjadi sesuatu yang baik, saudara. Nah, tapi dikatakan oleh Rasul Paulus adalah janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Dan apa yang saya dapat lihat di sini adalah ada dua faktor, ya, ada dua faktor, yaitu faktor positif dan negatif. Dan positif dan negatif ini sangat-sangat mempengaruhi, ya, memainkan peranan penting, ya, memainkan peranan penting di dalam persekitaran kita, memainkan peranan penting di dalam persekitaran kita, baik itu di dalam sistem pendidikan ataupun di dalam sistem pekerjaan ataupun sistem kegerejaan. Dan ini juga memainkan peranan penting yang sangat luar biasa, ya, maksudnya sangat besar skupnya. Apakah seseorang itu akan
akan terus berada di dalam situasi negatif ataupun positif. Dan positif memainkan peranan yang baik, negatif memainkan peranan yang tidak baik. Jadi ada pro dan kontra. Kalau kita lihat di sini, ada baiknya kita mendengar yang jahat itu sebagai teladan. Ada bagusnya yang jahat itu kita jadikan sebagai suatu situasi ataupun masalah, ya, ataupun suatu perkara yang boleh kita jadikan sebagai pengajaran dalam hidup kita. Tetapi bagaimana, saudara, kalau hidup kita itu senantiasa dipengaruhi dengan kehidupan yang negatif? Ya, bagaimana kalau pengaruh negatif itu memainkan peranan besar dalam keluarga kita, keluargamu, keluarga saya, dan apakah impak daripada perkara negatif itu? Apakah hal negatif itu, hal kejahatan itu apakah yang akan mempengaruhi keluarga kita? Apakah itu akan membuatkan hidup saudara akan keluar daripada kepompong yang lama menjadi satu kepompong yang baru, menjadi satu pribadi yang baru? Kalau saudara hidup terus dalam negatif, apa impactnya? Kalau saudara hidup di dalam keadaan yang positif, apa impact saudara? Ya, apa kesannya saudara? Ya, nah hari ini saya mau katakan adalah begini: tidak sedikit yang meninggalkan gereja. Ya, tidak sedikit yang meninggalkan gereja karena pengaruh yang negatif tertanam dalam gereja. Betul? Ada orang yang bergaduh dalam gereja, ada orang tidak suka dengan jemaat yang lain, ada cemburu karena gelang si anu lebih mahal daripada gelang saya, suaminya baru belikan dia emas, saya tidak. Jadi berlaku permusuhan di sini, saudara. Ada berlaku satu permusuhan di antara satu sama dengan yang lain. Mungkin antara kalangan muda-mudi yang mencemburui antara satu dengan yang lain. Oh, si anu lagi cantik, oh si anu lebih handsome, oh pasangannya itu handsome, pasangan saya tidak handsome, hitam lagi. Jadi perkara negatif ini juga bukan setakat hanya di luar, tapi dalam gereja juga sudah tertanam. Ada banyak gereja yang hari ini rusak, runtuh karena pengaruh negatif yang terlalu lama, yang terlalu terpendam dalam gereja, yang tidak diperbaiki oleh hamba-hamba Tuhan, yang tidak diperbaiki. Adapun hamba Tuhan coba memperbaiki, tapi kemungkinan jemaat yang tidak mau mengenal Tuhan lebih dalam. Jadi pengaruh negatif ini juga memainkan peranan yang sangat buruk sekiranya ia ini terus-menerus berlaku dalam kalangan kita. Oleh itu kata Rasul Paulus, janganlah kamu dikalahkan oleh kejahatan. Janganlah kamu dikalahkan oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Maksudnya negatif harus dilawan dengan positif. Negatif harus diubah, diisi dengan positif. Ya, jadi oleh itu saudara, tidak sedikit juga pelajar yang menjadi buruk attitude-nya. Tidak sedikit pelajar yang menjadi buruk attitude-nya di sekolah karena pengaruh negatif yang tertanam di sekolah. Contoh pergaduhan, bully, ya, bully anak orang, bully minta duit kawan-kawan dan sebagainya. Dan banyak perkara ini terjadi bukan setakat hari ini, sejak dalam zaman Alkitab lagi sudah terjadi penganiayaan, sudah jadi pembulian dan sebagainya. Ya, jadi kalau kita lihat bahwa ada sesuatu yang ingin Tuhan sampaikan kepada dalam hidup saudara pada pagi hari ini, supaya kita itu menanamkan sifat yang positif. Dan kita akan dengar apa yang dikatakan oleh Yesus, apa yang akan dikatakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita semua saudara. Dan pengaruh negatif itu harus disingkirkan ke tepi dan mengambil aura positif, suatu energi positif untuk masuk ke dalam kehidupan saudara sebagai orang percaya. Jadi oleh itu saya katakan tidak sedikit orang meninggalkan gereja karena pengaruh negatif yang terlalu tertanam dalam gereja. Meninggalkan gereja, meninggalkan iman, kawin dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, sanggup menggadaikan iman karena harta dan sebagainya. Tidak sedikit pelajar yang menjadi buruk attitude di sekolah. Tidak sedikit orang yang bekerja, ya, orang yang bekerja di pejabat mengambil rasuah. Tidak heran kalau itu terjadi di setiap pekerjaan saudara ataupun di bidang tertentu yang saudara sedang jalani hari ini. Jadi tidak heran kalau saudara baru masuk dalam bidang pekerjaan, tiba-tiba saudara lihat ada pengambilan rasuah, ada yang mengambil
duit-duit uang kopi, ya, untuk menjadi jalan singkat supaya pengurusan sesuatu perkara itu menjadi lebih senang, dan harus mengambil risiko untuk adalah membayar lebih hanya karena untuk memudahkan pengurusan. Sedangkan pengurusan itu boleh dilakukan secara baik, tetapi diubah budaya itu menjadi budaya negatif, mengambil rasuah lebih senang, agar semuanya menjadi senang, semuanya menjadi mudah. Saudara, sebagai orang-orang percaya hari ini, sebagai orang-orang Kristen hari ini, engkau punya tanggung jawab, engkau punya responsif, ya, untuk bertindak sesuai dengan firman Tuhan, adalah mengambil tindakan positif. Sebab itu yang Rasul Paulus, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalahkanlah negatif dengan positif. Hari ini saudara, saya berikan pilihan, apakah saudara mau hidup dalam negatif ataupun tetap dalam negatif, ataupun saudara mau juga hidup di dalam kehidupan yang positif. Saya percaya, saya mengharapkan jemaat memberi respon bahwa saudara mau hidup di dalam keadaan yang sangat-sangat positif, yang sangat-sangat memuliakan Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Nah, saudara, sebab itu kenapa tidak ramai, kenapa tidak sedikit orang yang bekerja mengambil rasuah, karena pengaruh negatif yang tertanam di pejabat saudara, baik tempat kerja saudara, mengambil jalan singkat supaya dia lebih cepat diterima, cepat naik pangkat dan sebagainya. Tetapi orang Kristen dan orang percaya yang mendengar firman Tuhan ini, saya harap saudara melakukan pekerjaan dengan jujur, setia, seperti mana Yesus adalah jujur dan setia. Amin, saudara. Nah, oleh itu saudara, saya katakan di sini adalah jemaat, mari, ya, orang ramai, mari mulai membuat persekitaran yang positif, karena persekitaran yang positif membentuk persekitaran yang pertama. Ada dua yang ingin saya kongsikan kepada jemaat Tuhan hari ini dan orang-orang yang di luar, adalah persekitaran positif akan membentuk persekitaran yang penuh damai. Yang pertama, persekitaran yang positif akan membuat persekitaranmu menjadi damai. Injil Yohanes 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, kata Yesus. Damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Yesus membuat persekitarannya positif. Dia membuat persekitaran bersama murid-muridnya positif. Dia membuat persekitaran kepada para pendengar Yesus pada waktu itu, membuat persekitaran yang positif. Yesus senantiasa memberi persekitaran positif kepada orang ramai, supaya dan lebih kepada kita, supaya kita mengetahui bahwa rancangan yang ada pada Tuhan adalah rancangan yang damai sejahtera. Amin. Dan Yesus sendiri berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang diberikan oleh Tuhan, kedamaian itu tidak sama seperti mana dunia berikan kedamaian. Damai di dunia ini sementara. Sebab itu kita lihat ada banyak peperangan, aman sekejap perang lagi, aman sekejap begaduh lagi, jiran sebelah baru berbaik semalam, hari ini melempar piring sudah dengan piring sebelah. Saudara. Jadi saudara, hari ini saya mau katakan kepada kita adalah kedamaian yang diberikan di dalam hidupmu sebagai orang percaya adalah damai yang kekal. Oleh itu, di dalam persekitaran yang positif mewujudkan kedamaian. Apabila engkau menjadi orang Kristen yang baik di hadapan Tuhan, apabila engkau menunjukkan tindakan responsifmu kepada Tuhan itu sangat positif, maka engkau mewujudkan persekitaranmu menjadi positif, yaitu dalam bentuk kedamaian. Orang ramai akan melihat, wah, orang Kristen ini seperti ini, wah, orang Kristen ini seperti ini, orang percaya ini seperti ini. Dan itulah respon sepatutnya yang kita harus lakukan, bahwa kita mewujudkan suatu persekitaran yang positif, baik orang sesama kita maupun orang lain. Tidak mengambil hal yang negatif untuk merusakkan hubungan antara satu dengan yang lain. Oleh itu, kedamaian perlu, karena damai ini juga akan lahir dalam keluargamu, lahir di dalam anak-anakmu, lahir di dalam kerukunan suami istri, dan lahir dalam keluarga yang bahagia. Jadi damai ini membawa impact yang besar, sehingga ia boleh merubah keadaan,
menjadi luar biasa. Karena aura positif yang baik yang muncul dalam keluargamu akan membuatkan ibu bapamu akan mengenal Tuhan lebih dalam. Aura positif yang banyak di dalam keluargamu akan membuatkan engkau akan terus menyembah kepada Yesus. Aura positif yang banyak yang kau lahirkan dalam keluargamu akan mewujudkan keluarga yang penuh dengan doa. So itu kata Rasul Paulus. Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalahkan negatif dengan positif. Saudara, hari ini saya mau katakan kepada jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari yang pertama, bilang kau membuat persekitaran yang positif akan mewujudkan persekitaran yang penuh damai. Amin. Dan yang kedua, yang terakhir, yang kedua yang ingin saya kongsikan adalah kalau engkau membuat persekitaran yang positif akan mewujudkan kasih di dalam hidupmu. Amin. Mewujudkan kasih di dalam hidupmu. Nah, Yesus datang ke dunia mewujudkan perdamaian yang pertama. Dan yang kedua, dia memberikan kasihnya kepada dunia. Dia turun sebagai manusia, menjelma sebagai manusia. Yang pertama, damai. Yang kedua, dia berikan adalah kasihnya yang sepenuhnya. Bahwa dia mengasihi orang yang percaya, mengasihi umat manusia. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus memberikan respon yang positif lewat kasihnya. Amin. Dia memberikan respon yang positif sekali, supaya setiap yang percaya kepadanya akan merasakan kelegaan. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia memberikan respon positif agar setiap jemaat Tuhan, agar setiap pendengarnya akan merasakan bahwa oh, inilah kasih. Wah, inilah Tuhan. Inilah Yesus. Inilah Allah yang penuh dengan aura positifnya. Dia setiap kali memberikan respons positif, ada saja orang yang akan menerima Tuhan Yesus. Jadi, oleh kasih Tuhan itu wujud dalam hati saudara akan membuatkan orang lain merasakan kasih Tuhan dalam persekitaranmu. Amin. Akan mewujudkan persekitaran yang positif antara saudara dengan orang lain. Kasih itu boleh membuatkan satu tembok yang besar akan hancur karena kasihmu yang begitu besar. Nah, apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-20 Roma 12 tadi? Roma 12 ayat yang ke-20. Tetapi jika seterumu lapar, seteru itu adalah musuhmu. Jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Jika seterumu lapar, saudara, kalau saudara punya musuh, tiba-tiba firman Tuhan berkata demikian, apa tindakan saudara? Mungkin ada yang iya, mungkin ada yang tidak, karena itu musuh saya, pastor. Itu musuh saya, Tuhan, saya tidak sanggup berhadapan dengan dia. Mulutnya yang begitu celupar, mulutnya yang begitu macam peluru berpandu bazooka, macam nuklir, merusakkan hubungan saya dengan keluarga, suami dan istri dan anak-anak kami berantakan hanya karena dia. Bagaimana firman Tuhan ini boleh datang dan berkata, berilah seterumu makan, berilah seterumu minum. Karenakah kasih boleh menghapuskan satu tembok yang besar. Tembok yang besar seperti kota Yeriko itu diruntuhkan karena kasih. Hari ini kasihilah sesamamu manusia seperti mana Tuhan Allah mengasihi kita semua. Amin. Mari hidup di dalam kasih, karena persekitaran yang positif mewujudkan kasih yang luar biasa. Kasih yang luar biasa akan membentuk satu pribadi, satu kehidupan yang mempengaruhi banyak orang untuk kembali mengenal Sang Pencipta kita, Yesus Kristus. Hanya dengan kasih-Mu engkau akan melenyapkan kemarahan, melenyapkan segala kebencian. Saudara, lewat yang kedua, kasih, dan dikatakan di dalam ayat yang ke-12, mari kita lihat di dalam Roma 12 ayat yang ke-12.
Roma 12 ayat yang ke-12 dia katakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, di dalam kasih harus ada sukacita. Di dalam kasih harus ada kesabaran. Di dalam kasih harus ada ketekunan dalam doa. Di dalam kasih ayat yang ke-12 dia katakan harus ada sukacita, harus sabar, harus punya ketekunan. Dan ayat yang kedua, ayat yang ke-13 dia katakan begini, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Sekali lagi saudara, kasihmu sangat diperlukan. Your positive thinking itu sangat penting di dalam persekitaranmu. Biarpun musuhmu, berikanlah tumpangan sebaik mungkin. Kau tidaklah mungkin menumpangkan dia di rumahmu kalau itu penjahat sekalipun saudara. Kalau dia itu pembunuh, kalau dia itu pencuri, takkanlah kamu tinggalkan orang tidak mencuri. Tapi mungkin karena dia mengenal Tuhan, dia kembali bertobat meskipun dia sebagai seorang pencuri. Berikanlah dia kesempatan untuk dimaafkan saudara. Meskipun itu adalah musuhmu karena dia sudah merosakkan hubungan kamu, kasihilah dia dengan memberi tumpangan. Arti kata di sini adalah lingkupan kasih, naungan kasihmu. Dengan tindakan responmu sebagai orang percaya dan percaya kepada Tuhan Yesus, engkau mampu mengubah untuk mengasihi lebih dalam. Amin. Nah, dikatakan bantulah dan usahakanlah dirimu memberi tumpangan. Hari ini saudara jemaat Tuhan, engkau memilih. Apakah engkau akan mau memilih untuk tetap berada dalam keadaan negatif, ataupun saudara mau memilih di tempat yang positif? Dan saya percaya sesuatu yang boleh mengalahkan negatif adalah mengambil yang positif. Dikatakan oleh firman Tuhan di dalam ayat yang ke-12, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Apapun yang sedang kita hadapi, apapun rintangan kita hadapi, ada banyak sisipan-sisipan yang tidak baik yang coba menjatuhkan kita. Tapi Tuhan berkata, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sebab itu di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33 berkata, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Mari kita mengubah. Kalau hari ini saudara hidup penuh dengan negatif, ingat di dalam 1 Korintus 15 ayat 33, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau saudara masih hidup di dalam hidup yang masih negatif, mari ubah pikiran itu. Mari ubah, jangan berkata bahwa oh begini dan itu dan sebagainya. Pikiran yang negatif itu tidak menyehatkan, bahkan membuatmu jauh untuk mengenal dan berharap kepada Tuhan. Oleh itu saya tinggalkan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati.